Kita lanjut bahas PTT Akasarapi episode 794. Oke, langsung usah banyak Mang Mingmeng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Api yang tidak terhitung jumlahnya di wilayah api yang tidak berujung secara perlahan membumbung ke udara, dan kemudian aura yang lebih agung perlahan menghilang. Tempat ini telah lama menjadi tempat suci sejati di dalam dunia, dan kali ini banyak orang berniat untuk bergabung dengan wilayah api yang tidak berujung. Dengan kembalinya Soyen dan juga yang lainnya, masih tidak ada pergerakan besar di wilayah api yang tidak berujung ini, dan sebaliknya seluruh tempat itu dipenuhi dengan fluktuasi yang tenang. Keempat istri dari Soyen dan juga para petinggi yang lainnya telah mengeluarkan perintah satu persatu secara tertib, sehingga membuat pertahanan di seluruh wilayah api yang tidak berujung mencapai tingkat yang mencengangkan. Dalam situasi yang begitu aneh seperti ini, kekuatan di dalam dunia bergejolak satu demi satu. Mereka menyadari bahwa kekuatan mengguncang langit yang bisa dimiliki oleh wilayah api yang tidak berujung pasti sedang mempersiapkan sesuatu, dan di saat yang sama kerajaan malaikat dan juga pusat dunia manusia hingga detik ini juga masih terdiam. Benar-benar tidak ada ketidakjelasan dari orang-orang tersebut. Di dalam aula pertemuan yang sangat besar dari wilayah api yang tidak berujung, 5 tokoh terkemuka dari klan Xiao serta para petinggi yang lainnya ini telah berkumpul, dan kemudian Sun menjadi salah satu orang yang berdiri. Tiba-tiba saja dia mengatakan, menurut informasi yang telah aku dapatkan dari mata-mata wilayah api yang tidak berujung kita, hingga detik ini masih belum ada informasi tentang tindakan apapun yang dilakukan kerajaan malaikat, pusat dunia manusia, atau bahkan perkemahan dari ras jahat asing di dalam dunia Buddha. Soyen hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan kemudian dia mengatakan, bahkan kali ini lokasi dari surga yang hilang juga belum bisa ditentukan. Saat ini aku hanya memiliki 4 bola roh di tanganku, sementara keberadaan dari bola roh yang terakhir masih belum diketahui. Ketika Raja Naga Emas berada di wilayah api yang tidak berujung, dia telah memberikan bola roh emas yang berada di tangannya kepada Soyen. Dengan total 5 bola roh pada saat ini, hanya tinggal bola roh tanah yang belum ditemukan. Hal itu membuat Soyen memiliki sedikit kekhawatiran. Menanggapi tindakan dari Soyen, Xiao Tianming tiba-tiba saja berkata dengan tatapan mata yang aneh, jika aku tidak salah tebak, seharusnya bola roh tanah yang merupakan bola roh terakhir berada di tangan pemimpin pusat dunia manusia. Mendengarkan kata-kata seperti ini membuat Raja Suci pandangan matanya menajam, dan dia segera mengatakan, pemimpin pusat dunia manusia, kekuatan dan juga kemampuan orang itu sangatlah luar biasa. Bahkan sejak Perang Dunia Pertama, kekuatannya telah mencapai tingkat yang mencengangkan, dan saat ini mungkin jika aku bergabung dengan Xiao Tianming masih tidak menjamin bisa melawan orang tersebut, karena Raja Suci sangat yakin bahwa pemimpin pusat dunia manusia mungkin telah mencapai level Dewa Semu. Soyen kemudian menimpali perkataan dari Raja Suci, jika bahkan Anda berdua bergabung masih tidak mampu menahan kekuatan dari pemimpin pusat dunia manusia, berarti level kekuatan dari orang itu berada di level Dewa Semu. Dan dikarenakan dunia ini sudah ada kekuatan setengah dewa, kekuatan Dewa Semu, tapi kenapa belum ada kekuatan dewa perang yang sebenarnya? Dan menurut rumor yang aku dengar selama ini, katanya di dalam klan Xiao kita ada dewa perang yang sesungguhnya. Menghadapi ucapan dari seorang Soyen membuat Xiao Tianming segera tertawa, kemudian dia mengatakan, kekuatan setengah dewa, kekuatan Dewa Semu, tentu saja hal ini memiliki hubungan dengan kekuatan dewa perang. Tapi sepertinya masih ada kekuatan tertentu di dalam dunia ini yang menghalangi peningkatan kekuatan kita, atau mungkin masih ada faktor-faktor lain yang harus dicapai. Dan sebenarnya untuk mencapai level dewa perang, aku khawatir tidak sembarang orang berani melakukan hal itu. Jurang pemisah antara kekuatan setengah dewa, kekuatan Dewa Semu, dan juga kekuatan dewa perang
itu terlalu besar. Tanpa adanya pemahaman yang pasti, tidak akan ada satu orang pun yang terburu-buru mencapai level tersebut karena dampaknya sangat fatal, yaitu kematian. Tidak lama kemudian Raja Binatang Buas bergegas masuk ke dalam aula pertemuan ini dan dia membawa sesuatu di telapak tangannya sambil berkata dengan panik, "Para senior sekalian, aku telah membawa satu amplop dari malaikat dan ini dikirimkan oleh kerajaan malaikat." Xiaoyan buru-buru berdiri, kemudian dia berkata, "Senior, tunggu sebentar, mungkin di dalam amplop itu adalah konspirasi dari malaikat pembantai." Tiba-tiba saja Xiao Tianming melambaikan tangannya, kekuatan yang besar langsung menghantam amplop yang berada di tangan Raja Binatang Buas dan kemudian membuatnya langsung terbuka. Lalu isi yang berada di dalam amplop tersebut ini melesat ke arah dari Xiao Tianming. Akhirnya Xiao Tianming pun menghela nafas panjang sambil mengatakan, "Cepat atau lambat, hari itu memang akan tiba." Setelah mengatakan hal seperti ini, pandangan mata Xiao Tianming melihat pada isi yang tertulis di kertas telapak tangannya itu dan kemudian dia membacanya. 3 hari kemudian, di Gunung Penghakiman Suci Kerajaan Malaikat, aku akan melaksanakan penghakiman kepada Raja Petir dan aku mengundang seluruh orang dari dalam dunia ini untuk menyaksikan penghakiman tersebut. Hanya secarik tulisan biasa, tapi itu telah membuat emosi di dalam hati dari Xiao Tianming segera membesar. Orang-orang yang berada di dalam tempat ini, raut wajahnya juga telah berubah menjadi sangat serius, yang kemudian mereka mengatakan, "Ini jelas-jelas rekayasa busuk dari kerajaan malaikat. Masalah sebenarnya dari Raja Petir mungkin memang sebuah jebakan untuk kita semuanya. Apakah kekuatan dari kerajaan malaikat tidak takut dengan kekuatan aliansi api abadi yang saat ini? Atau mereka sebenarnya masih memiliki sebuah rencana yang lainnya?" Pandangan mata dari Xiao Tianming sedikit tertutup dan kemudian dia menarik nafas dalam-dalam lalu mengatakan, "Para tetua, hal ini akan menjadi tanggung jawab dari diriku dan aku tidak ingin melibatkan orang-orang dari klan Xiao, bahkan aliansi api abadi. Kalian semuanya masih memiliki tanggung jawab lain yang harus dilakukan." Mendengarkan ucapan dari seorang Xiao Tianming, Tetua Agung Xiao Yin kemudian menimpali, "Kita semuanya tidak takut dengan kerajaan malaikat. Hanya saja identitas berbagai kekuatan di belakangnya masih belum diketahui. Jika mereka merencanakan hal terburuk, mungkin orang-orang di belakang kerajaan malaikat ini juga sudah bersiap. Tapi mesti hal ini sulit bagi kita. Sebagai seorang tetua dari klan Xiao, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi seorang diri. Raja Suci, ayo lakukan." Setelah berkata seperti ini, kekuatan agung dikeluarkan dari dalam tubuh Tetua Agung Xiao Yin. Hal itu diikuti oleh Raja Suci, Raja Kegelapan, Raja Pluto, dan juga Xiao Yan. Lalu, kekuatan itu secara bersamaan menyelimuti tubuh dari Xiao Tianming. Mereka kemudian menekan aura kemarahan yang terpancar di dalam tubuh Xiao Tianming ini. Melihat tindakan dari orang-orang ini membuat Xiao Tianming hanya bisa tersenyum tanpa daya. Ia tahu kekhawatiran di dalam hati setiap orang, tapi semua orang yang berada di dalam tempat ini tidak ada satupun yang lebih paham tentang Raja Petir jika dibandingkan dengan Xiao Tianming. Tetua Agung Xiao Yin kemudian meraung, "Apapun yang terjadi, Raja Petir harus diselamatkan dan tidak seorang pun diizinkan untuk mendekati aula ini. Jika tidak, mereka akan dihukum dengan aturan klan." Setelah berkata seperti itu, Tetua Agung Xiao Yin mengajak yang lainnya keluar dari dalam aula dan kemudian fluktuasi energi masih menyelimuti tubuh dari Xiao Tianming seolah-olah memenjarakan orang ini supaya dia tidak pergi sendirian menuju kerajaan malaikat. Malam hari telah berlalu dalam seketika dan pagi hari kini telah tiba. Suhu di dalam wilayah api yang tidak berujung sekarang berubah menjadi menegangkan. Sementara di sisi lain yaitu kerajaan para malaikat, tepatnya kota suci dan juga 3 kuil utama saat ini telah penuh dengan cahaya terang. Meskipun pertempuran di dalam dunia bawah begitu dahsyat, tetap saja hal itu tidak membuat kerajaan malaikat bergeming. Dan saat ini kerajaan malaikat bisa dibilang menjadi tempat yang paling ramai, terutama itu pada pegunungan yang legendaris di dalam tempat ini dan tidak lain adalah Gunung Suci Penghakiman. Tempat ini digunakan untuk menghukum orang-orang jahat di dalam dunia.
Dan sejak zaman kuno hingga zaman saat ini telah banyak orang kuat yang mati. Di Gunung Penghakiman Suci tersebut, jalan yang berada di sekitar Gunung Penghakiman Suci sekarang telah dijaga oleh banyak malaikat. Dengan cahaya suci yang keluar dari dalam tubuh mereka, membuat seluruh pegunungan ini tampak megah. Bahkan orang-orang juga telah berdatangan satu persatu, membuat kerumunan tersebut memadati pegunungan ini. Pandangan mata mereka semuanya melihat ke arah puncak gunung yang sudah ditutupi oleh formasi besar. Dan itu adalah formasi suci malaikat yang memiliki tekanan luar biasa. Bahkan orang-orang di reinkarnasi ke-8 tidak akan pernah bisa menahan tekanan seperti ini. Di bagian puncak dari Gunung Penghakiman Suci memiliki altar yang luas dengan salib putih raksasa yang berdiri di tengahnya, dan seorang perempuan terikat di salib suci itu dengan tubuh yang lemah. Tidak lain, dia adalah Raja Petir. Bahkan di altar ini juga ada panggung-panggung tinggi yang diisi oleh beberapa malaikat yang luar biasa dengan sayap menyilaukan. Satu persatu orang yang berdatangan telah memasuki altar dan kemudian mereka menempati tempat masing-masing sambil berbincang satu sama lain. Sudah lama sekali aku tidak melihat formasi sebesar ini dari kerajaan malaikat. Dan aku ingat terakhir kali kerajaan malaikat menggunakan altar penghakiman suci dengan cara yang megah. Saat itu mereka menghukum orang-orang kuat dari ras jahat asing yang kekuatannya telah mencapai tahap akhir reinkarnasi ke-9. Orang yang lainnya pun kemudian menimpali. Namun sepertinya kau belum mengetahui informasi terakhir dari kerajaan malaikat ini. Sekarang kota suci para malaikat telah berada di bawah darurat militer. Banyak sekali malaikat penganut dan juga malaikat penghakiman berkumpul di sekitar altar penghakiman suci ini. Aku khawatir akan ada sesuatu yang lebih besar terjadi. Orang yang lainnya kemudian bertanya, lalu bagaimana dengan Ratu Malaikat? Konon katanya di kerajaan malaikat ini ada keturunan dari Ratu Malaikat, tapi kenapa sampai sekarang kita belum melihatnya? Orang yang satunya kemudian juga menjawab, di kerajaan malaikat ini mungkin sudah tidak ada lagi Ratu Malaikat dan juga keturunannya. Sosok-sosok ini pun terus berbisik satu sama lain, dan mereka menduga bahwa acara penghukuman Raja Petir hanyalah sebuah pembukaan di awal untuk pertunjukan yang jauh lebih besar. Namun apa itu? Orang-orang di tempat ini juga belum paham. Sekarang di Gunung Penghakiman Suci telah dikelilingi hampir 70% kekuatan puncak dunia saat ini. Jika sesuatu yang luar biasa terjadi, mungkin perang kedua akan dimulai dari tempat ini. Dengan semua malaikat kuat yang telah mengelilingi Gunung Penghakiman Suci, hal itu telah membuat pertahanan di dalam tempat ini menjadi lebih mengerikan. Sementara di kota-kota lain dari kota suci malaikat juga lebih longgar. Kali ini di kota suci para malaikat, tepat di tengah-tengah dari kuil ratu para malaikat, beberapa ksatria dan juga orang kepercayaan keluarga kerajaan malaikat kini telah berkumpul. Pandangan mata mereka kemudian melihat pada portal suci yang dipenuhi kekuatan malaikat, dan kemudian orang-orang ini tidak bisa menahan diri untuk langsung melihat pada ratu malaikat yang berada di sampingnya sambil mengatakan, "Yang mulia ratu, apakah tidak terlalu beresiko bagi kita melakukan hal ini? Jika retreat dari Tuan Putri tidak berhasil, begitu kita masukinya dengan paksa dan juga membangunkannya, aku khawatir warisan jiwa suci malaikat akan terganggu, dan kemudian kerusakan seperti itu terlalu besar untuk Tuan Putri." Orang yang berbicara seperti ini adalah Jin Yao, pemimpin kesatria dari kerajaan malaikat, dan yang dimaksud sebagai Tuan Putri adalah anak dari Ratu Malaikat ini yang tidak lain merupakan King Yuan. Ratu Malaikat sebelumnya yang juga merupakan ibu dari King Yuan tiba-tiba saja menjawab ucapan dari Jin Yao, jiwa suci malaikat telah dicuri oleh malaikat pembantai, dan ini hanyalah sebuah konspirasi yang dirancang oleh malaikat pembantai itu sendiri. Setelah warisannya selesai, aku khawatir putriku hanya akan menjadi boneka dari malaikat pembantai, dan aku
itu tidak ingin dia terlibat di dalam dendam generasi masa lalu. Mata lembut dari sang ratu malaikat ini dipenuhi ketegasan yang luar biasa. Jelas dia sudah menebak sesuatu. Semenjak lokasi kerajaan malaikat dihancurkan, dia mengetahui bahwa itu semuanya adalah rencana busuk malaikat pembantai. Tujuan dan juga ambisi dari orang ini tidak hanya terbatas pada kerajaan malaikat saja. Putra cahaya Liu Hao dan juga yang lainnya tiba-tiba mengurutkan kening sambil berkata, tapi Nyonya Ratu malaikat kemudian menimpali. Aku tahu bahwa perjalanan ini mungkin sangat berbahaya, tapi ini adalah kesempatan terakhir kita. Jika sampai kita gagal dengan dendam serta kebencian dari klan Xiao terhadap kerajaan malaikat akibat ulah malaikat pembantai, aku khawatir mereka akan mengobrak-abrik dan juga menghancurkan kerajaan malaikat ini. Sebagai ratu kerajaan malaikat, aku harus berusaha sekuat tenaga karena aku tidak ingin melihat kerajaan malaikat ini musnah begitu saja. Ayo, kita harus segera masuk ke dalam portal itu. Ratu malaikat kemudian memimpin para kesatria dan juga Liu Hao untuk bersama-sama masuk ke dalam portal dan mereka menuju area terlarang dari kerajaan malaikat untuk menemukan King Yuan yang telah lama berada di dalam tempat itu. Jika sampai King Yuan dibiarkan menelan dan juga menyatukan jiwa malaikat palsu, maka dia akan sepenuhnya jatuh dalam kendali malaikat pembantai. Dan saat itu, dengan rencana licik malaikat pembantai, mungkin King Yuan akan menjadi karakter paling sulit di dalam dunia ini. Dia memiliki jiwa suci malaikat di dalam tubuhnya, dan jika dirinya memberikan berkat malaikat dari ratu malaikatnya kepada malaikat pembantai, maka orang itu akan menjadi sangat luar biasa. Bahkan kekuatan puncak setengah dewa dari klan Xiao tidak akan mampu bersaing dengan malaikat pembantai, dan kekuatan orang tersebut tidak bisa dibayangkan. Mungkin hanya akan ada sedikit orang yang bisa menandinginya, seperti pemimpin klan Xiao dan juga pemimpin ras jahat. Di altar gunung penghakiman suci terdapat 5 sudut dari formasi kuno, dan sudut itu memiliki 5 menara malaikat yang menjulang ke arah langit. Di atasnya juga terdapat malaikat-malaikat yang luar biasa. Mereka telah memegang kendali dalam formasi tersebut. Kali ini mata dari Raja Petir secara perlahan terbuka, dan kemudian kekuatan malaikat telah melekat pada tubuhnya. Hal itu secara samar-samar telah membakar dari luar dan dalam, seolah ingin memurnikan tubuh Raja Petir ini sepenuhnya. Meskipun begitu, pikiran dari Raja Petir tampaknya memiliki sesuatu yang tidak bisa dihancurkan, dan dia tidak pernah menyerah pada harapan terakhir. Banyak pandangan mata orang-orang yang telah hadir menyaksikan Raja Petir dengan cukup kasihan, dan kemudian mereka berkata satu sama lain, kerajaan malaikat ini mereka sangat keterlaluan. Jika orang-orang dari klan Xiao tidak datang, maka mereka pasti akan dituduh sebagai orang yang telah melenyapkan klan Petir Suci, para ras dari keluarga penjaga klan Xiao dan juga yang lainnya. Tapi jika mereka datang, situasinya mungkin juga tidak terpecahkan dengan mudah. Lagi pula malaikat pembantai bisa menghakimi Raja Petir di depan banyak orang seperti ini. Aku khawatir dia sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Sementara Raja Petir sendiri, tentu saja dia sudah mengetahui rencana jahat dari malaikat pembantai. Tapi sekarang dia tidak berdaya dan tidak mampu berbuat apapun. Kekuatan malaikat yang sangat terang dari salib ini terus mengikis kekuatan jiwa dan juga kekuatan hidupnya. Namun di dalam benak dari Raja Petir muncul sosok yang tidak akan pernah dia lupakan. Itu adalah sosok dari Xiao Tianming. Pertama kali mereka bertemu adalah di gunung belakang dari kediaman klan Petir Suci. Pada saat itu, pemimpin klan Xiao yaitu Xiao Tianming telah datang untuk menghadiri acara ulang tahun ayah dari Raja Petir. Di dalam perjamuan itu, para jenius yang hadir dari klan-klan super diwajibkan untuk melakukan sparring satu sama lain. Hingga akhirnya Xiao Tianming sebagai generasi muda harus turun tangan dan melawan Raja Petir muda. Sebagai jenius dari klan Petir Suci, tentu saja Raja Petir ini tidak ingin kalah dari Xiao Tianming yang merupakan jenius dari klan Xiao. Pada akhirnya dari sparring tersebut, Raja
Raja Petir pun kalah dari Xiao Tianming yang kemudian membuat Raja Petir bersumpah bahwa suatu hari nanti dia akan mampu melebihi kekuatan dari Xiao Tianming ini sendiri. Waktu pun terus berlalu dan 10 tahun kemudian para generasi muda dari dalam dunia 1000 besar ini berkumpul bersama-sama. Mereka telah dipimpin oleh klan super seperti klan Xiao dan juga klan Petir Suci untuk pergi menuju bagian terdalam dari wilayah ras jahat asing demi melakukan pengalaman hidup dan mati. Namun informasi perjalanan mereka pun bocor hingga akhirnya banyak jenius muda telah meninggal secara tragis akibat serangan dari ras jahat asing. Raja Petir dan juga Xiao Tianming, keduanya saling membantu satu sama lain dan selangkah demi selangkah mencoba melarikan diri. Hingga saat itu keduanya pun memiliki pemahaman dan hubungan yang sangat baik. Bahkan rasa cinta juga mulai tumbuh di dalam hati masing-masing. Xiao Tianming yang tubuhnya sudah penuh dengan luka menatap Raja Petir yang berada di sampingnya sambil mengatakan, "Kau cepat pergi dari dalam tempat ini. Aku sudah kehabisan tenaga dan aku hanya akan menjadi beban jika terus pergi bersama dengan dirimu." Raja Petir kemudian menimpali, "Banyak omong kau. Jika kita harus pergi, maka kita akan pergi bersama-sama. Jika kita mati, maka kita mati bersama-sama." Ucapan Raja Petir itu membuat Xiao Tianming cukup terkejut dan kemudian Raja Petir ini kembali mengatakan, "Mulai sekarang, segala tindakan yang ingin kau lakukan harus mendapatkan persetujuan dari diriku. Jika tidak, aku akan benar-benar memukul kepalamu. Dasar kau ini pria yang sangat bodoh." Pengalaman hidup dan mati pada saat itu tidak pernah hilang dari dalam benak seorang Raja Petir dan juga Xiao Tianming. Salah satu malaikat kini telah menemui malaikat pembantai dan kemudian dia berkata, "Yang mulia, apakah orang-orang dari klan Xiao akan tetap datang? Aku khawatir bahwa formasi yang telah kita bangun menguras kekuatan terlalu banyak. Jika orang-orang dari klan Xiao tidak datang ke tempat ini, maka hanya akan menjadi kerugian bagi kita." Malaikat pembantai hanya bisa menggelengkan kepalanya dan kemudian dia menimpali, "Kenapa kau harus cemas seperti itu? Yakinlah, orang-orang dari klan Xiao pasti datang." Baru saja mengatakan hal seperti ini, malaikat pembantai bisa merasakan fluktuasi yang agung muncul di langit yang jauh. Dia tersenyum sambil berkata, "Orang yang kita tunggu akhirnya datang juga." Di kejauhan, sekumpulan api yang berwarna oranye emas menyilaukan perlahan naik di langit. Gelombang itu seolah murka yang akan meratakan pegunungan dari kerajaan malaikat ini. Dan itulah orang kuat dari klan Xiao yang tidak lain adalah Xiao Tianming. Kekuatannya berada di puncak setengah dewa. Xiao Tianming kemudian berdiri di atas langit. Menyaksikan kemunculan dari orang ini membuat banyak orang di bawah sana hanya bisa menggeleng kepalanya sambil mengatakan, "Itu adalah Xiao Tianming. Dia benar-benar jenius dari klan Xiao sejati." Meskipun reputasi dari seorang Xiao Tianming cukup luar biasa, tapi kali ini kerajaan malaikat telah mempersiapkan jebakan bagi dirinya. Dan mungkinkah orang ini mampu menghindari atau bahkan melawan jebakan-jebakan itu? Bahkan Xiao Tianming datang seorang diri dan tidak diikuti oleh orang-orang dari klan Xiao yang lainnya. Xiao Tianming yang berdiri di langit melihat pada Raja Petir yang tubuhnya terikat di atas salib, di mana saat ini kekuatan cahaya telah menggerogoti hidupnya sedikit demi sedikit. Semburat kemarahan muncul di wajah dari Xiao Tianming. Rasa sakit telah menusuk hatinya menyaksikan orang yang paling dicintai disiksa dengan cara seperti ini. Apabila Raja Petir benar-benar mati di bawah kekuatan pemurnian klan malaikat, bahkan dengan kekuatan setengah dewa milik Xiao Tianming, dia tidak akan pernah bisa membangkitkan wanitanya ini. Berbagai kenangan muncul di dalam benak dari Xiao Tianming dan dia tidak pernah bisa melupakan kejadian di masa lalu. Bahkan secara tidak sadar, air mata seorang Xiao Tianming kini telah menetes. Menyaksikan kemunculan lelaki tampan di atas langit membuat Raja Petir menangis dan kemudian dia mengatakan, "Kau tidak seharusnya datang ke tempat ini." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Xiao Tianming berhasil menyelamatkan Raja Petir? Dan sebenarnya apakah dia memang hanya datang seorang diri? Atau mungkinkah masih banyak orang dari klan Xiao yang akan menyusulnya? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kau berasa.